perkiraannya ketika PLTU ini dibangun, umur PLTU ini berapa tahun? Sampai antara 100-an tahun, 50 sampai 100 tahun lah perkiraan orang yang bikin dulu untuk batu bara yang di Salunto ini. Batu bara. Nah, terus terkait dengan itu Pak, debunya PLTU kan numpuk tuh di belakang. Nah, itu kenapa numpuknya sampai segitu? Kenapa nggak dibuang ke luar areal PLTU? Itu dari izin dari pusat tuh emang dari LH. Emang selama beberapa tahun itu mungkin hampir 10 tahunan ini. Dari 2010 ya, itu izin untuk pembuangan abu PLTU itu nggak ada apanya izinnya. Jadi proses sekian tahun sekarang, mungkin sampai sekarang ini belum ada apanya izin pembuangan pembuangannya untuk keluar. Karena bunyi abu apa itu kan B3 ya, jadi alasan tertentu kalau dibuang keluar dari PLTU itu seluruh PLTU tuh nggak bisa keluar. Walaupun perusahaan swasta yang Cina-Cina itu yang ada PLTU nggak bisa keluar, di lokasi aja dibuang. Berapa kubik debu yang dikeluarkan PLTU dalam 1 jam beroperasi Pak? Kalau 1 jamnya kurang nggak tahu pasti, cuma dalam hitungan sehari semalam. Ya, sehari semalam. Dalam pembakaran 1000 ton. 1000 ton batu bara, debunya berapa? Itu ada sekitar 150 ton. Sekitar kalau mobil dump truck ya sekitar antara 3 sampai 5 mobil lah. 3 sampai 5 mobil. Sebenarnya seberapa berbahayakah jarak yang ada di sini itu antara PLTU dan masyarakat? Saya lihat sangat dekat sekali jaraknya. Ya, ini adalah zonasi yang seharusnya tidak boleh ada pemukiman dalam radius 500 meter. Tapi kondisi yang kita lihat saat ini, dinding pembatas PLTU itu berbatasan langsung dengan halaman warga. Bahkan tempat mereka menaruh tempat penyimpanan sementara abu fly ash mereka itu berhadap-hadapan dengan halaman warga. Bisa dibayangkan kondisi lingkungan seperti apa yang akan diciptakan dari situasi seperti mereka hampir 24 jam akan terpapar polusi fly ash yang beracun dari limbah cerobong asap PLTU. Selain itu juga dari sisa pembakaran abu PLTU, belum lagi bicara konteks kendaraan pembawa batu bara yang setiap hari berlalu lalang di halaman rumah mereka, belum lagi kondisi zat racun yang terkandung dalam batu bara yang itu disimpan di dalam stockpile mereka. Bisa dikatakan ini adalah contoh betapa buruknya manajemen pengelolaan tata kelola ruang dan wilayah tentang perencanaan pembangunan PLTU yang sangat dekat sekali dengan zonasi pemukiman masyarakat. Bahkan nempel. Nah, ada satu cerita menarik kenapa kondisi ini terjadi. Jadi PLTU Ombilin bisa dikatakan sebagai salah satu PLTU tertua di luar Jawa. PLTU Mulut Tambang tertua di luar Jawa itu dibangun sekitar tahun 80-an, tapi baru beroperasi tahun 90-an. Nah, menariknya pada waktu itu warga tidak pernah diberitahu bahwa abu sisa pembakaran batu bara itu merupakan limbah beracun. Jadi waktu itu warga tidak pernah dikasih tahu, bahkan PLN tidak pernah berterus terang bahwa, makanya masyarakat tidak keberatan ketika PLTU hadir di samping halaman rumah mereka karena tidak pernah dikasih tahu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka tahu bahwa itu adalah limbah B3 dan itu beracun dan berbahaya. Makanya kondisi ini yang menurut kita menjadi kondisi di mana pemerintah harus melihat pada sisi bahwa batu bara dan PLTU satu sisi sebagai energi, tapi dia juga mengancam dan menjadi pembunuh diam-diam terhadap masyarakat. Nah, makanya apa yang dilakukan LBH saat ini, kita mencoba untuk mengangkat level kesadaran masyarakat bahwa kondisi ini sebenarnya mereka tidak harus hadapi. Mereka berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, kalau dari aspek hukum gimana itu? Ada pelanggaran kah di sini? Jelas bahwa konteks pelanggaran itu nyata ketika PLTU tidak patuh terhadap regulasi tentang bagaimana dia mengelola lingkungan hidup. Bagaimana saat ini ketika filter udara cerobong di pembakaran PLTU itu rusak namun mereka tetap memaksakan itu. Sudah berapa tahun Mas rusak ini? Kondisi rusak itu kalau menurut penuturan masyarakat kadang dia baik, kadang dia rusak. Tapi yang dia rusak secara terus-terusan sejak 2018. Nah, bayangkan dalam kondisi cerobong PLTU yang berfilter saja dia berbahaya, apalagi tidak berfilter. Kondisi itu sudah menahun dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada atensi, bahkan tidak ada konsum sama sekali dari PLTU bahkan PLN sendiri untuk menanggulangi.
Bahkan kompensasi yang diterima oleh warga itu tidak sepadan. Bayangkan anak-anak SD 19 negeri Sijantang yang itu berada hanya sepelemparan batu dari PLTU hanya menerima kompensasi 1 telur dan 1 susu kemasan 1 kali dalam 15 hari. Bahkan baru-baru ini mereka melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga. Namun pemeriksaan kesehatan itu pertama hanya dibatasi untuk 300 orang, lalu hanya dibatasi 1 kakak itu hanya boleh 1 orang. Bayangkan kalau seandainya 1 keluarga itu yang sakit 5 orang, mereka harus memutuskan siapa yang harus berobat. Artinya yang 4 itu tidak tercover. Dan pemeriksaan kesehatan gratis yang hanya diselenggarakan 1 tahun hanya mengcover kebutuhan obat hanya untuk 3-5 kali. Jadi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh PLN gratis kepada masyarakat, pertama dia tidak memenuhi secara kuota, yang kedua obat yang diberikan itu hanya untuk 3-5 hari. Padahal dia diracuni berkali-kali. Makanya masyarakat itu bilang, loh, ini PLN ngasih obatnya sekali, tapi diracunnya berkali-kali. Kondisi inilah yang akan menumbuhkan bahwa masyarakat bahwa kondisi ini tidak mungkin untuk dipertahankan. Mereka bilang, kami tidak butuh kompensasi dan bantuan kalian. Yang kami butuh adalah obat. Ya, hidup yang sehat ya, hidup berkelanjutan. Nah terakhir nih Mas, itu mengindikasikan apa sih sesungguhnya dalam konteks yang lebih besar? Ini bangunan tata kelolanya nggak bener, semua hal yang negatif harus ditanggung oleh masyarakat, sementara akumulasi modalnya ditanggung oleh segelintir orang. Kalau masyarakat dan LBH memandang bahwa kondisi ini adalah contoh nyata bahwa rejim saat ini tidak benar-benar peduli terhadap masyarakat. Jargon yang selama ini mereka kemukakan bahwa untuk menciptakan generasi yang mumpuni, menciptakan generasi dan masyarakat yang sehat, itu tidak pernah terjadi. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana pertumbuhan kapital secara real, tapi mereka tidak peduli bahwa masyarakat berada dalam keterancaman. Ini saatnya kita membuka mata bahwa ini bukan lagi tentang cerita pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan yang. Ini cerita tentang bagaimana masyarakat harus bersikap secara clear ketika memandangi bagaimana sekarang pemerintah tidak lagi berada pada posisi ini. Yang otot modal itu kacang lo lalu. Itu ini abu, kabut. Itu abu. Ya ini abu-abunya yang mobil-mobil besar jalan. Debu kendaraan. Iya, debu kendaraan, debu yang dari abu cerobong. Itu tiap hari, Bu? Tiap hari. Mobil besar ini. Itu truk-truk barang Batu bara ya, batu bara. Jelasin itu hari apa, Bu? Ini hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 9 apa tanggal 8 tuh hari Minggu kok. Dia tuh jam-jam 10, ini ada 1 jam lebih. 1 jam lebih Ya, ada 1 jam lebih ngeluarin kayak gini. di hari Minggu. Ya, hari Minggu. Bulan ini? Bulan apa ya, Bu ya? Februari apa, Pak? Ini bulan apa? Ntar kita cek dulu. 5 Maret. 5 5 Maret. Maret ya. Ini baru lagi. Baru ini ya. Terus ya, Bu? 5 Maret 2020. Iya. Parah ya. Iya. Itu kondisinya hujan atau panas? Ini ya, cuaca panas kayak gini. Oh, panas kayak ini. Iya. Udah, Bu. Kemarin itu ini ada juga Apa itu? dari PLTU dia ngadain pemeriksaan cek up badan tuh, hasilnya normal semua. Yakin? Itulah orang sini tuh nggak bisa dibodohin, nak. Dia ini kalau ini ya anak-anak ya, kalau ini dia udah, kalau di rumah sakit dia udah minum obat rutin asma si Fardani, tapi kalau di sini normal. Kalau yang ini dia gatal-gatal karena abu, normal. Kalau semua ada juga tadi yang nggak dibawa juga sepunya ibu ya. Ini kemarin. Jadi kalau yang diperiksanya di Rumah Sakit Semen Padang, hasil lapornya Semen Padang, Iya, normal. Dia, oke. Dia Normal. dinyatakan normal. Tapi yang
Ada nggak hasil check up-nya ibu ya, check up-nya anak ini yang menyatakan dia Kalau yang minum obat? ini ya, orang kemarin kan orang tuanya kan memang dia minum obat rutin kalau yang si Iya. Fardan ini. Tapi di sini tuh normal gitu. Hmm. Sedangkan kami aja nggak tahu bacanya tuh kayak gimana. Ini nak pemeriksaan di bulan Desember, Iya. hasil dibagi Januari. 1 bulan setelahnya itu pun yang membagi dari pihak apa? Dari pihak desa kemarin yang bagi. Dan pihak desa namanya kita kan nggak tahu ini dia kenapa kan kita kan nggak bisa baca ronsen ini kan nggak bisa baca ini. Oh iya nggak ngerti ya, nggak diajarin juga. Nggak diajarin juga gitu. Nah, pokoknya semuanya tuh normal di sini, tulis kulit, telinga, sedangkan yang telinganya bermasalah aja normal di sini. Oh ya? Yang ini nih anak ini yang si Fardan nih dia kan minum obat rutin dari rumah sakit. Dia langsung kalau nggak ke Padang Sawalunto dia. Dari rumah sakit Sawalunto. Dia, Ada hasil labornya dari rumah sakit Sawalunto. Kenapa dia harus minum obat rutin? Ada, dia memang kata orang tuanya kemarin kan memang asma dia kan memang ya kalau sini kan susah ongok namanya asma gitu. Apalagi tuh nanti kalau angin-angin musim abu banyak tuh dia udah hantu kumat tuh. Nah, itu kemarin sih ini dibawa kan nanti di sini kok normal ya gitu. Sedangkan apa kita aja nggak dikasih tahu ini gimana cara bacanya ini. Apa ini ada kelainan apa nggak tahu. Ini berapa banyak anak yang dicek? Dia cuma 150 orang, tidak semua. Padahal yang kami minta semua warga tidak yang minta. Ini tidak cuma 150, itu pun berdasarkan kakak di sini. Padahal kalau yang diminta kan kalau bisa kan semuanya walaupun dia perantau apa kan dia kan juga udah terdaftar di sini kan. Nah itu kadang Tapi nggak ngerti juga. Punya buku saja normal ya ibu. Normal semua pokoknya normal dari 150 itu normal semua. Ini kemarin sudah sampai DPR juga nih. Nah, terus apa kata Pak DPRD? Kata Pak DPR itu yang normal semua Bu ya, normal Pak, kami tidak mau lagi Pak dibodohi Pak, itu kami tidak bodoh Pak. Kami mau pokoknya kemarin kan pas di DPRD Sumbar itu kan memang minta tuntutan itu yang tuntutan yang di perjanjian 2011 sama kemarin juga pokoknya minta dari dinas, kemarin kan ada juga datang dinas energi pertambangan kan juga datang, terus dari dinas lingkungan hidup juga ada kemarin DPRD itu yang datang cuma perhubungan sama kesehatan. Nah di situ kan bilang kemarin kan rencananya kan kalau enggak karena ada virus corona ini kan orang DPR itu kan mau sidak langsung ke sini sama yang 4 dinas terkait itu. Tapi mungkin karena masih nganu corona sepertinya jadi diundur mungkin. Nah, kemarin kami minta juga dari dinas pendidikan dari dinas kesehatan turun ke Sijantang Pak, kami minta semuanya warga Sijantang itu dicek kesehatannya Pak. Nah, kami tidak mau lagi berhubungan dengan PLTU Pak gitu. Nah, hasilnya pun normal semua Pak. Tidak akan mungkin gitu. Tidak akan itu ditutupin semua. Sedangkan anak kakak ipar saya dia diperiksa dulu tahun berapa ya? Tahun 2018 kelas 5 SD sama kelas 6 SD itu dibawa ke RSUD Sawalunto. Dicek kan di RSUD Sawalunto. Sampai sekarang anak-anak itu tidak tahu hasilnya apa. Orang tuanya pun tidak tahu hasilnya apa. Padahal Pak Eka kemarin, nah ini screeningnya tuh ada 70% anak-anak yang paru-parunya udah kena. Tapi nggak tahu. Ini dari RSUD Sawalunto kemarin. RSUD Sawalunto tahun 2017. Pokoknya tahun 2017. Ya, 2017. SD 19 Sijantang. Ada kelas 5 sama kelas 6. Berarti kalau waktu 2017 dia kelas 5 kelas 6, sekarang udah SMP. SMP berarti. Ya, SMP kelas 1. Salah satu debu yang dihasilkan oleh PLT Batubara yaitu debu yang berukuran 2,5 mikron. Itu sangat kecil, seper 30 rambut manusia aja. Jadi sehelai rambut dibagi 30 itulah ukurannya sangat kecil. Ketika PM2,5 hasil pembakaran PLT Batubara terpapar ke udara, kemudian terhirup oleh manusia yang ada sekitarnya, itu akan masuk ke dalam jaringan tubuh manusia, tidak hanya hidung, tenggorokan, paru-paru. Karena ukuran yang sangat kecil, dia bisa masuk ke dalam arteri, bahkan alveoli paru-paru yang sangat kecil, dan sampai pada peredaran darah dan terus ke jantung. Efeknya apa? Efeknya bisa mengakibatkan kanker, serangan jantung, paru-paru, ISPA,
PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, dan itu bisa jadi tanpa sadar masyarakat yang berada di sekitar PLTU pun mengidap penyakit tersebut. Ketika punya penyakit tersebut, artinya masyarakat yang sudah punya penyakit bawaan ini beresiko lebih tinggi ketika terpapar COVID-19 selama musim pandemi COVID-19.